Sudah diketahui. Pertanyaannya, berapa luas permukaan prisma? Pertama, kita bakal mencari tinggi trapesium menggunakan rumus Pitagoras. Ini kan rumusnya, kita tulis 4, 5, dan 6. Kita taruh terlebih dahulu angka 5 seperti ini. Lalu kita taruh angka 25 karena ini nanti kan dikali. Nah, hasilnya 3 karena ini nanti dibagi 9-nya. Nah, sekarang kita mencari rumus keliling alas. Pertama, kita taruh rumus. Ini karena kita cari keliling alas, jadi otomatis kita menggunakan angka-angka yang ada di dalam sini, seperti ini. Nah, hasilnya nanti kan ini kan ditambah-tambah. Kita mendapatkan hasil yaitu 30 cm. Seperti ini. Lalu setelah kita menemukan ini, kita mencari luas alas. Karena angkanya sama seperti ini, jadi kita menggunakan angka yang ada di rumus Pitagoras tersebut. Seperti ini ya, langkah awal rumus luas alas. Dikali T. Karena ini sudah mendapatkan hasil, kan nanti otomatis 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dikali 3, 3 dari sini, 10 dikali 3, kita mendapatkan hasil 30 cm. Kita menemukan keliling alas, luas alas, lalu kita mencari luas permukaan. Pertama kita menulis rumus luas permukaan. Lalu kita memasukkan rumus prisma. Seperti ini. Next kita melanjutkan rumus 2 dikali 30, 30 dapat dari luas alas. Setelah itu, setelah sudah dijumlah semuanya, kita mendapatkan angka 60 dan 450. Lalu 450 dan 60 ditambah dan kita mendapatkan hasil akhir yaitu 510 cm. Sebuah prisma alasnya berbentuk blok ketupat, panjang diagonal 16 dan 12 cm. Tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 672 cm. Pertama-tama itu kan luas permukaan, rumusnya itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi kita cari luas alasnya dulu. Luas alas belah ketupat itu setengah dikali D1 dikali D2. Luas alasnya itu setengah, D1 nya itu 16 cm dikali D2 nya itu 12 cm. Lalu dicoret 8, berarti 8 kali 12 itu 96 cm. Jadi luas alasnya itu 96 cm. Lalu mencari keliling alas. Keliling alasnya itu ditambah semua. Jadi keliling alas tuh A tambah B tambah C tambah D. Kita cari sisi miring yang ini dulu buat nyari keliling. Kalau ke sini 16 berarti di sininya 8. Kalau ke sini 12 berarti 6. Ini dicari, nyari sisi miring itu
ditambah berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan hasilnya 10. Berarti ininya 10 10 10 10. Jadi keliling alasnya itu sama saja dengan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, hasilnya 40. Lalu ini kan diketahuinya luas permukaannya 672. Berarti rumusnya 2 kali luas alasnya 96 ditambah keliling alasnya 40 dikali tinggi prisma yang dicari. Berarti 672 sama dengan 2 kali 96 192 tambah 40 dikali tinggi berarti ininya pindah ruas. 672 dikurang 192 sama dengan 40 dikali tinggi berarti 480 sama dengan 40 kali tinggi. 480 bagi 40 sama dengan tingginya, berarti hasilnya 12 cm. Jadi hasilnya 12 cm tinggi prismanya. Alas sebuah prisma berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, maka volume prisma tersebut adalah. Untuk mengetahui volume prisma ini, kita harus mencari luas alasnya terlebih dahulu dengan rumus LA sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2, 1/2 dikali 16 dikali 20. 2 ini diturat dengan 10 dengan 20 jadinya 10. Jadi hasilnya 160 cm. Selanjutnya memasukkan volume prisma. Rumusnya yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Rumus luas alas yaitu 1/2 dikali A dikali T dikali tinggi prisma. Dimasukkan angkanya 1/2 dikali 16 dikali 20. 2 ditulis dengan 20 jadinya 10 dikali 24. 16 dikali 10 dikali 24. Hasilnya itu 3840 cm kubik. Jadi hasil volume prisma yaitu 3840 cm kubik. Selanjutnya yaitu sebuah tenda pramuka berbentuk prisma segitiga, panjang tenda 4 meter, sedangkan lebarnya 2,5 meter. Jika volume tenda 10 meter kubik, maka tentukan tinggi tenda tersebut. Kita akan mencari tinggi tenda dengan menggunakan rumus volume prisma, yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Volumenya sudah diketahui yaitu 10, jadi kita masukkan 10. Lalu rumusnya luas alas yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi, lalu dikali tinggi prisma. Lalu 10 sama dengan 1/2 dikali alasnya yaitu 2,5 dan dikali T yang akan kita cari, lalu dikali 4. 10 sama dengan 2 dan 4 bisa kita coret, jadinya di sini 2. Lalu 2,5 bisa dikali 2 yaitu hasilnya 5. Lalu di sini ini 5T. Lalu di sini T sama dengan 10/5. Jadi T-nya hasilnya adalah 2 meter. Jadi tinggi tendanya yaitu 2 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu sebuah prisma alas berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 1280 cm kuadrat. Pertama kita cari luas alasnya dulu, yaitu 1/2 dikali D1 dikali D2
sama dengan 1/2 dikali D1 nya 10 dikali D2 nya 24. Nah 2 dan 24 ini bisa dibagi, jadi kita coret akan menghasilkan 12 dan kita kalikan semuanya jadinya 120 cm kuadrat. Kemudian kita cari keliling alasnya dulu, yaitu dengan cara menggunakan akar, yaitu akar 12 kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan akar 144 dikurangi 25 sama dengan hasilnya jadi 13. Kemudian langsung kita masukkan ke luas permukaannya, yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali T kali prisma, tinggi prisma maksudnya. Nah jadi 1280 sama dengan 2 dikali luas alasnya, yaitu 120 ditambah keliling alasnya, yaitu 13 dikali 4 dikali T. Kemudian 1280 sama dengan 240 ditambah 52 dikali T. 1280 saat ini dipindah ruas jadi 1280 dikurangi 240 sama dengan 52 dikali T. Langsung kita bagi di sini 1280 dikurangi 240 menghasilkan 1040 dibagi dengan 52 sama dengan T. Nah jadi T sama dengan hasilnya 20 cm. Kita lanjutkan ke nomor 6. Soalnya alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 13 cm dan 14 cm. Jika tinggi prisma 5 cm, maka volume prisma tersebut adalah, kita disuruh mencari volume prisma. Kita tulis volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Bawahnya sama dengan 1/2 dikali D1 kali D2 kali tinggi. Bawahnya sama dengan 1/2 dikali 13 kali 14 kali 15. Ini duanya kita coret sama 14 jadi 7. Bawahnya sama dengan 91 kali 5 dan hasilnya 455 cm pangkat 3.